Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Desi Yuliantini, peserta PPG tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2436390 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 20 Jakarta dengan mata pelajaran dasar-dasar pemasaran pada fase E kelas 10 bisnis retail dengan materi kelangkaan sumber daya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya. Gimana hari ini udah pada sarapan belum? Udah ya. Gimana? Coba dicek untuk kolong mejanya. Ada sampah nggak? Ayo sekarang semuanya berdiri. Ada nggak sampahnya? Berarti kalian udah siap untuk belajar hari ini ya? Alhamdulillah. Oke, ketua kelas, tolong siapkan kita berdoa dulu untuk pembelajaran hari ini agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Ya, disiapkan? Siap. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan absen dulu ya. Ini sepertinya ada beberapa yang tidak ada di kelas. Agistia ada? Hadir. Alfareja? Anjani? Anissa? Aurel? Apip? Azra? Balkis? Cynthia? Denanda? Denis? Dia Fauzan? Dia Ibrahim? Dwi? Fatir? Pebi? Puji menyenangkan. Widya, Wildan, Sakil, Zaskia, Zulfa. Oke, jadi di sini ada 4 anak ya. Hari ini yang bertugas di TEPA ada berapa? Ada 4 di TEPA. Kemudian di kantin ada 3. Kemudian yang hari ini absen ada 1 ya. Baik. Nah, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, kita yel-yel dulu ya. Yang SMK bisa. SMK hebat. SMK SMK 20 luar biasa. Keren banget. Kalau keren bangetnya gini ya. Gimana ya? Gini ya. Apa begini? Gini aja deh. Oke, bisa kita mulai ya. Ayo, SMK bisa. SMK SMK 20 luar biasa. Keren banget. Baik, ini udah semangat sekali kalian untuk belajar hari ini.
Ibu akan menanyakan untuk pembelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa kemarin, anak-anak? Ya? Ya. Mengenai masalah ekonomi. Oke, tadi tujuan pembelajaran kita ada 3, ya, sudah Ibu sebutkan. Nah, ada pertanyaan pemantik nih, ya. Pernahkah kalian mengalami kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Pernah pastinya ya. Nah, kenapa penyebabnya? Terus bagaimana solusinya? Oke, siapa yang pernah mengalami kelangkaan? Kamu mengalami kelangkaan apa, Nak, Azra? Kelangkaan itu bisa terjadi karena perubahan iklim atau cuaca, terus bencana alam, konflik dan perang. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu kepengen apa, terus tapi barangnya jarang gitu. Atau kamu kepengen sesuatu nih, contohnya, ya terjadi karena bencana alam bisa. Ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kamu nih, kamu kepengen misalnya makan mangga, ya. Tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya dunia usaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Tadi kan ada video yang sudah kalian simak, ya, yang sudah kalian menjadi minyak ya. Berarti bisa tergantikan nggak dengan batu bara? Bisa ya. Oke, kita lihat lagi. Kelangkaan atau scarcity. Ya, ini ada 3 definisi. Berarti kelangkaan itu bukan ketiadaan mutlak, kemudian kebutuhan pilihan. Ini ada 3 nih definisinya. Apa sih kelangkaan? Berarti kelangkaan itu bukan ketiadaan mutlak, berarti bukan tidak ada. Ya, kemudian harus membuat kebutuhan pilihan. Banyaknya penduduk berarti kebutuhannya juga semakin apa? Semakin banyak. Ya kan, sumber dayanya makin apa? Banyak apa dikit? Dikit. Ya. Jadi berpengaruh ya peningkatan populasi. Nah, Indonesia menduduki peringkat dunia dengan jumlah penduduk yang paling banyak. Yang keberapa? Kalian ada yang tahu nggak? Yang keempat. Ya. Jadi yang pertama itu sepertinya India, kemudian mungkin ketiga kali Indonesia, India, Cina, ya, kemudian mungkin Indonesia selanjutnya, ya, penduduk yang paling banyak saat ini. Bisa kita lanjut? Nah, kita lihat faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada degradasi lingkungan, ya, deforestasi dan polusi air atau udara, memperburuk ketersediaan sumber daya alami. Ini kita lihat gambarnya, ini sebenarnya hutan ya bagi UMKM. Kerusakan fasilitas produksi akibat bencana alam atau konflik yang membutuhkan modal besar. Ini jenis-jenis kelangkaan dari modal. Tadi alam sudah, manusianya sudah, sekarang modal. Di sini ada pertanyaan dengan kalimat yang tidak kalian pahami. Ya. Nah, ini kan udah ada penjelasannya, Nak. Modal di sini tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa peralatan, mesin, bangunan, atau infrastruktur. Seperti itu kan pertanyaanmu? Paham? Paham.
Ada lagi? Ya, Femi? Hah? UMKM itu usaha ya menengah kecil, usaha apa ya? Usaha masyarakat kecil menengah, UMKM. Ya, contohnya apa nih UMKM? Apakah kantin termasuk UMKM nggak? Termasuk. Apakah tepak yang ini termasuk UMKM nggak? Termasuk. Pedagang kaki lima termasuk UMKM nggak? Masuk. Nah, kenapa di sini sulitnya? Akses permodalan. Usahanya tidak berkembang. Bank pun kalau dia mau meminjam uang ke bank, ya itu dilihat apa sih modal ininya, agunannya. Kadang-kadang diminta agunannya, ya. Kemudian bunganya juga tinggi. Ya, untuk peminjaman uang di bank. Itu sulit juga ya untuk maju UMKM kita. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Menghadapi tantangan kelangkaan, tantangan universal, inovasi teknologi, kebijakan berkelanjutan, dan kolaborasi global. Oke. Sekarang sebelum ini Ibu mau asesmen diagnostik dulu ke kalian deh. Ayo, boleh di-scan barcode untuk melihat pemahaman awal kalian. Tadi sudah Ibu jelaskan. Karena Ibu ingin membuat pemetaan kemampuan awal yang sudah Ibu berikan tadi kepada kalian. Sudah? Ada 5 kelompok ya. Oh iya. Ibu akan membagikan lembar LKM. Ya, lembar LKM-nya silahkan. Udah ada ya? Enggak ada. Sini ada lembar LKM, kalian tinggal membuat 2 contoh. Kemudian kalian berikan contoh tersebut penyebab kelangkaan tersebut ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.
Tolong ibu nah yang di belakang nih nggak ada jalan ke ibu. Ibu bisa dikasih jalan nggak? Karena ibu pengen ngeliat nih. Nah nanti ini akan ibu ambil kembali ya. Ayo, namanya kerja kelompok, kalian harus bergotong royong. Di sini ibu akan memberikan nilai untuk penilaian nak, ya. Yang akan ibu nilai untuk saat ini, ya ada penilaian sikap, ya penilaian sikap kalian selama pembelajaran. Kemudian ada penilaian pada saat kalian bekerja kelompok. Jadi ada pemahaman konsep untuk penilaiannya, ada memberikan analisis contoh, memberikan penyebab kelangkaan, ya keterangannya, kemudian penilaian pada saat presentasi, kemudian kerja sama tim yang akan ibu nilai dari diskusi kelompok ini. Ya, ini dikerjakan 2 contohnya. Ada kesulitan nggak kalian mengerjakan ini? Paham nggak? Paham, Bu. Ya. Dibuat ini ya, bareng-bareng ya, jadi biar cepat selesai. Ini paham nggak? Paham. Ih, pinter banget. Jadi kalian memberikan 2 contoh ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Penyebab kelangkaan. Terus penyebabnya apa? Jangan lupa berikan kesimpulan menurut kalian ya. Iya, Bu. Bisa nggak mengerjakannya? Bisa. Berikan 2 contoh ya. Maaf ya, ibu tadi lupa, harusnya tadi pretest dulu, tapi ibu langsung menyetel video dah tuh. Udah nggak apa-apa. Gas sama minyak, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari kita aja ya. Iya, Bu. Nah, ibu lewat dulu yang.
Oke, bisa kita untuk apa namanya, udah selesai semua belum? Sudah selesai semua? Sudah bisa untuk presentasi dimulai? Baik, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, siapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperhatikan hasil kami yaitu tentang kelangkaan bahan tenaga, tentang minyak dan gas. Yang utama kelangkaan adalah kondisi Stoknya sedikit, terbatas atau terbatas, terjadilah harga yang mahal atau melonjak naik. Oke, bagus banget. Gagal panen. Ya, cuaca yang tidak menentu. Kalau saat musim hujan, gimana tuh cabe? Nggak jadi ya, pada busuk dia ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, silakan. saya dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa dampak dari kelangkaan cabai bagi penjual dan konsumen? Nah, apa dampak kelangkaan bagi penjual dan pemakai? Ayo. Ayo silakan. Dampak kelangkaan bagi penjual dan pemakai. Pinter banget dia nanyanya tuh. Ayo silakan dijawab kelompok 2. Ya, silakan. Nggak usah takut salah. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak bagi pedagangnya itu karena harga cabai itu kan mahal, jadi jarang ada yang beli cabai. Menteri 20 Jakarta. Luar biasa, keren banget. Ya, enak duduk di tempatnya. Kita yel-yel dulu yuk. Ayo. Kita mulai. SMK. SMK Negeri 20 Jakarta. Luar biasa. Nah, untuk materi kelangkaan ini, Ibu lihat ya, kalian sudah paham semua ya, sudah bisa memberikan contoh-contoh kelangkaan yang ada di sekitaran hidup kita ya. Nah, itu kalian udah bisa menganalisis
Apa sih penyebabnya? Kenapa sih bisa terjadi yang ada di kehidupan sehari-hari kita? Ya. Nah, apa namanya? Jangan lupa kalian terus belajar. Ya, karena belajar itu tidak hanya di kelas, bisa di luar kelas. Ya, contohnya di luar kelas kalian bisa banyak membaca di perpustakaan. Kemudian kalian rajin menonton televisi, terutama berita. Ya, berita saat ini, tapi bukan berita pembunuhan ya. Berita-berita ekonomi, karena ekonomi kita ini saat ini sedang tidak menentu. Ya. Jadi banyak-banyaklah belajar, jangan hanya scrolling medsos. Ya, nak ya. Oke, karena orang pintar itu bisa kalah dengan orang yang rajin. Tapi orang malas pasti kalah, bahkan oleh dirinya sendiri. Ya, itu kata motivasi ibu untuk kalian hari ini. Ya. Oke. Nah, sekarang ibu mau refleksi nih. Refleksi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan nggak? Hah? Menyenangkan nggak? Untuk refleksi itu penilaian diri ya. Penilaian diri kalian. Saya udah bisa ini nggak ya mengerti materi kelangkaan yang sudah diberikan oleh Bu Desi hari ini. Nah, ini kalian boleh scan barcode untuk refleksi kalian hari ini ya, biar kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Ibu juga nanti akan berefleksi ya, apakah ibu sudah maksimal mengajar di kelas ini. Oke, boleh scan barcode. Oke, sekarang kesimpulan ya. Sudah selesai semua ya scan barcode ya. Udah mengisi ya. Oke, kita beri kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang akan membacakan kesimpulan hari ini? Ya, silakan Pemi. Kesimpulannya itu sampah adalah kondisi di mana kebutuhan dan janji dengan sumber daya atau barang berbeda. Oke. Kelangkaan juga bisa terjadi pada barang rumah tangga, pekerjaan, maupun sumber daya alam. Sebabnya itu bisa karena keterbatasan produksi, industri, teknologi, pengelolaan sumber daya secara bijak. Oke, siapa lagi yang ingin membacakan kesimpulannya selain Pemi? Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan secara global. Ya, berarti penyebab kelangkaan itu yang pertama, kelangka bukan berarti tidak ada ya. Yang pertama, penyebab kelangkaan itu kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan beraneka ragam. Kemudian sumber dayanya yang terbatas. Itu kesimpulan materi kita pelajaran hari ini. Selanjutnya kalian bisa scan barcode untuk asesmen akhir. Silakan dikerjakan. Untuk asesmennya bisa scan barcode-nya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Oke. Kalian boleh kerjakan, nanti akan Ibu periksa kembali. Nah, kalau sudah dikerjakan asesmen sumatifnya, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Ya. Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri. Ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Mari kita berdoa dulu, Nak, untuk menutup pembelajaran hari ini. Bisa disiapkan? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Nana untuk pembelajaran hari ini.